Efesus 4 ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Karena berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan." Amsal 12 ayat yang ke-22. Renungan kita pada hari ini berjudul kejujuran di dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah tentu sifat jujur ini sudah ada pada sepasang suami istri. Sebelum mereka membangun rumah tangganya, kejujuran ini sudah ada dan harus ada pada sepasang orang muda yang ingin kelak memiliki satu kehidupan untuk berumah tangga yang berbahagia. Semua orang muda ingin memiliki satu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Mengapa, saudara-saudara? Apakah di antara kita ada yang tidak menginginkan satu rumah tangga yang tidak berbahagia? Sudah pasti tidak ada, saudara-saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga yang berbahagia ini tidak tercapai. Karena sifat jujur itu tidak ada pada satu pihak atau keduanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sering terjadi ada orang muda, baik si pemuda ataupun si wanita, telah mengadakan satu lakon di atas panggung di dalam kehidupannya. Dengan bermacam-macam cara memikat temannya, sehingga menyebabkan temannya ini mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama selamanya. Padahal di belakang panggung, sang wanita ini sedang ditunggu oleh anaknya yang mengharapkan buayan dan belas kasihnya. Di rumah telah menanti suami yang setia menunggu istri, yaitu istri yang telah menjadi kepunyaan orang lain. Demikian juga sebaliknya. Akibatnya dapat dibayangkan, saudara, keluarga yang pertama hancur dan keluarga yang kedua hidup bagaikan telur di ujung pisau, yang setiap ketukan pintu membuat jantung mereka berdebar-debar lebih cepat. Ada juga pria sebelum berumah tangga telah memperlihatkan kemewahannya yang bukan miliknya dia sendiri. Dia perlihatkan kepada calon istrinya. Nah, sehingga istri ini pun percaya, ya, dan ia menyerahkan dirinya ke dalam tanggungan pemuda tadi dengan harapan hidup berbahagia. Padahal, saudara, kenyataannya istrinya sangat kecewa karena suaminya tidak mempunyai apa-apa. Inilah contoh-contoh kegagalan keluarga karena tidak ada kejujuran. Apakah dengan kejujuran kebahagiaan itu didapat, saudara? Apakah harapan hidup berbahagia itu menjadi satu kenyataan bila kejujuran tidak ada pada kedua belah pihak? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati yang jujur dan suci adalah satu faktor yang sangat penting di dalam kehidupan di dalam rumah tangga. Pernikahan adalah satu perkara yang suci
dan harus disertai dengan hati yang suci. Firman Allah menyatakan, berbahagialah segala orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Kejujuran bukan hanya sebagai satu faktor pelengkap di dalam pembangunan keluarga. Kejujuran adalah satu prinsip dasar dari kehidupan rumah tangga. Hal ini, saudara-saudara, berkaitan erat dengan soal kepercayaan. Pelanggaran terhadap kejujuran menimbulkan ketidakpercayaan pada pihak yang lain. Saling pengertian, saling percaya, saling menunjukkan kejujuran, itu adalah 3 perkara yang sangat berhubungan erat dengan yang lain. Dan apabila 3 perkara ini telah diikat oleh satu ikatan yang kasih, ya, ikatan yang kasih, maka kebahagiaan keluarga pun akan tercapai. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan keluarga yang berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keretakan di dalam rumah tangga mungkin dapat terjadi, ya, bukan saja karena ketidakjujuran yang ada pada satu pihak. Hal itu adalah satu hal logis dan mudah dimengerti. Tetapi keretakan sering terjadi karena apa? Anggapan dari satu pihak, bahwa pihak yang satu tidak jujur, tidak percaya pada pihak yang sebelah. Padahal dengan setia dan dengan segala usaha dan kemampuan, pihak yang satu mengatakan, ya, anggap aja suami, dia menyatakan cinta dan kejujurannya. Ini bisa terjadi karena perlakuannya yang riang gembira dari suami kepada semua orang. Dan dari pihak istri terdapat rasa rendah diri yang bercampur dengan perasaan cinta yang begitu besar terhadap suaminya. Lahirlah satu sifat yang sangat tidak disenangi, ya, yang tidak disenangi oleh siapapun, yaitu kecemburuan. Sang istri menginginkan agar dunia ini bagi suaminya jangan lebih besar dari 4 dinding yang ada di rumah mereka tinggal, ya. Sampai ke tempat kerja pun kadang-kadang diawasi. Dan pekerjaan kantor pun sering ingin dicampuri oleh istri. Suami merasa hidup terkekang oleh khyalan omong kosong istrinya. Dan akibatnya tidak lain daripada piring bertebangan setiap hari di dalam rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan tidak percaya kepada suami seperti ini, saudara-saudara, haruslah dijauhkan, dibuang selama-lamanya. Percayalah kepadanya. Sekali lagi, kejujuran, saling percaya, saling pengertian itu adalah 3 dasar yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekarang kita kembali kepada pokok pembicaraan kita tentang kejujuran. Kami turut merasa berbahagia jika saudara mempunyai satu rumah tangga yang berbahagia. Adalah satu keadaan yang paling indah bila mana kejujuran, pengertian, kepercayaan sudah menjadi milik setiap keluarga. Saudaraku, memang kejujuran itu adalah vital, ya. Lepas dari persoalan rumah tangga, dunia pun memerlukan orang-orang yang jujur.
Kita kenal kata jujur ini dalam dunia perdagangan, ya, dalam dunia perdagangan, dunia olahraga, dunia ilmu pengetahuan, dan juga dunia agama. Dalam setiap aktivitas kehidupan kita, ya, dunia memerlukan orang-orang jujur. Kejujuran adalah suatu sifat yang sudah harus ditumbuhkan sejak masih kanak-kanak, ya. Satu sifat yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang. Memberikan pengajaran dari hal jujur ini tidaklah dapat disamakan dengan memberikan apa? Segenggam emas kepada seorang dewasa dan terus menjadi miliknya yang segera dipakai dan dipergunakan di dalam kehidupannya. Tidak, saudara. Kejujuran harus dimulai di dalam rumah tangga. Harus dikembangkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ingatlah bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan didapat hanya karena adanya saling percaya dan kejujuran antara suami istri, tetapi kejujuran antara ibu bapak terhadap anak-anaknya dan sebaliknya juga di antara anak-anak itu sendiri. Bagaimana caranya kita mengajar anak-anak tentang kejujuran ini? Pada usia masih muda, saudara, anak-anak itu belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang menjadi miliknya, mana yang bukan miliknya. Dunia ini mereka anggap adalah miliknya. Dan bulan pun kalau dapat diletakkan di tangannya menjadi miliknya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, anak-anak muda harus diajarkan membedakan antara miliknya dengan milik orang lain. Anak-anak jangan dibiarkan berpikir bahwa semua barang di rumah adalah mainan yang dapat diperlakukan menurut kesukaan mereka. Semua ini harus diajar kepada anak-anak sebelum perbuatan ini menjadi kebiasaan mereka, saudara. Memberikan kesadaran kepada seorang anak apa yang menjadi miliknya dapat dimulai di meja makan. Sebagai contoh, ini adalah piringmu, ini adalah sendokmu, dan ini adalah gelasmu. Ulangi itu, saudara, ulangi itu setiap kali makan, dan kemudian dia pun akan tahu mana yang bukan miliknya. Bila mana sedang bermain, katakanlah, ini bolamu dan ini bola kakakmu, ya, ini bola adikmu. Bila orang tua ingin mengambil bola kepunyaan seorang anak, beritahukanlah kepadanya, bolehkah ibu meminjam bolamu sebentar? Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Inilah dari banyak contoh-contoh untuk anak-anak supaya mereka menggunakan barang mereka sendiri. Terlalu sering orang-orang tua mengambil barang anak-anak tetapi tidak memberitahukan lebih dahulu kepada anak-anaknya. Ini mengajarkan anak-anak kita sendiri, ya, bahwa mengambil barang orang lain itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Dengan kata lain, mencuri. Jadi kalau merasa menghormati barang orang lain, sudah diajarkan di dalam rumah tangga.
adalah mudah meletakkan di mana saja barang-barang kepunyaan orang yang bukan dari keluarga di dalam rumah kita sendiri, ya. Ada seorang yang bernama Martha Odom. Dia mengatakan, ya, dia mengatakan kebiasaan meminjam harus dilarang. Bukan sering anak-anak kurang hati-hati dan tidak mengembalikan buku barang yang dipinjam itu. Kalau sampai terjadi demikian, biarlah orang tua selalu waspada dan peringatkan supaya menjaga barang yang dipinjamnya dan mengembalikan dalam keadaan yang baik. Bila anak-anak karena suatu hal, ya, membuat barang yang dipinjam itu rusak, barang itu robek, kotor dan lain-lain, kita harus peringatkan kepada anak-anak kita untuk menggantikannya atau membersihkannya. Ini pun akan membuat pikiran anak-anak kita selalu apa? Bersikap jujur terhadap barang orang lain. Kalau anak-anak menemukan sesuatu barang yang tidak diketahui oleh siapa pemiliknya, kita mengajarkan anak-anak itu, ya, untuk menyimpan barang itu sampai pemilik barang itu diketahui dan kita harus mengembalikannya. Salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan, ya. Jadi salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan oleh orang tua ialah kebiasaan di dalam memberikan apa? Upah kepada anak-anak yang disuruh, ya. Kebiasaan itu akan mendorong anak-anak untuk mencuri apabila dia tidak mempunyai uang pada hari itu. Dan sifat ini akan dibawa terus sampai dewasa. Pernah terjadi seorang pegawai bank, ya, ditangkap oleh karena penggelapan uang dalam jutaan dolar, ya. Di dalam penjara sebelum dihadapkan ke pengadilan, pegawai bank ini berkata, ya, dia berkata kepada teman-temannya, saya yakin bahwa pikiran dan keinginan saya melakukan perbuatan keji ini bukan baru datang sekarang, tetapi keinginan ini sudah ditanamkan sejak saya mencuri 50 sen dolar dari bawah pakaian dalam lemari ibu saya. Pada waktu itu saya masih kanak-kanak. Ibu tidak menghukum saya, ibu tidak memarahi saya, dan ibu tidak menasihati saya. Ingat saudara-saudara, itu akan terus dibawa sampai dia dewasa. Sedih kalau kita memikirkan mengapa hal seperti ini harus terjadi. Oleh karena itu, ajarilah anak-anak kita mempunyai perilaku yang baik. Ajarilah mereka berlaku jujur di dalam segala hal, baik di rumah maupun di luar rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak berlaku jujur terhadap hal-hal yang terkecil sekalipun, maka akibatnya akan kita petik sendiri di kemudian hari, saudara-saudara. Tanamkanlah sifat kejujuran ini ke dalam hati anak-anak kita melalui pengajaran yang baik, melalui tingkah laku kita sebagai orang tua, ya, tingkah laku yang baik kepada anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan renungan kita pada hari ini,
Mazmur 140 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saudara-saudaraku, kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita ini sedang meneladani iblis, dan kita mengikuti jejaknya iblis, karena dusta adalah karakternya iblis. Dia adalah bapa dari pendusta. Jadi saudara, biarlah kita berusaha untuk selalu berkata jujur dan benar mulai dari sekarang. Tuhan memberkati